Oke, dengan Energi Podcast kita kedatangan bintang tamu dari Pak Ustadz Amran AB. Oke. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya Pak ya. Nanti beda Beda maknanya. Jelaskan sedikit tentang Ya. HB itu. HB itu singkatan dari PAM sebetulnya. PAM kakek Iya. Haji Burahima atau Habib Burahima. Habib. Oh, luar biasa. Iya. Kita bahas tentang zakat. Nah, manfaatnya zakat. Coba kita bisa jelaskan Pak tentang itu. Baik, Energi Podcast. Ini satu nama yang luar biasa. Nama yang memberikan kita semangat. Hidup ini kan butuh semangat. Betul. Jadi sebelum kita membahas mengenai zakat dan betapa pentingnya itu zakat, saya ingin mengatakan bahwa manusia itu asal muasalnya bukan di dunia, tapi dia makhluk akhirat. Dia makhluk cahaya yang dikaryakan ke bumi. Karena kita ditugaskan khusus oleh Allah, oleh Tuhan untuk menjadi khalifah dalam rangka membangun peradaban bumi ini, maka kita dituntut untuk berkarya. Maka dalam melakukan suatu karya itu butuh energi. Salah satu energinya itu adalah podcast di sini. Amin. Ini salah satu ikhtiar untuk membuat dunia ini semakin cantik. Amin. Sesuai dengan tugas pokok kita di dunia ini. Oke, jadi salah satu rukun dalam agama Islam itu ada yang kita kenal dengan nama zakat. Dia berada di rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan, mengeluarkan zakat. Nah, kebetulan saya dapat amanah hari ini dari negara sebagai salah satu pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang ditugaskan untuk di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa ini spesial sebetulnya karena ada 2 pola hubungan yang harus kita bangun. Yang pertama hubungan ke atas, yang kedua hubungan mendatar. Yang biasa kita kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Cuman dalam proses menjalankan 2 hubungan ini, terkadang kita nekat. Manusia ini kan hanya ada 2, Pak. Yang pertama dia tahu, dan yang kedua dia tidak tahu. Ada manusia pura-pura tahu. Oh, pura-pura tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Dan ini dua-dua berbahaya. Dua-dua berbahaya. Betul. Karena ujung-ujungnya namanya nekat. Nah, inilah yang terjadi hari ini di kalangan umat manusia. Yang membicarakan sesuatu yang hakikatnya dia tidak tahu, tetapi pura-pura tahu. Nah, kita mau kupas hari ini. Jadi zakat itu dari sisi hukum agama kita, hukumnya wajib. Betul. Maka siapapun di antara kita yang muslim wajib berzakat. Tapi sebenarnya zakat ini adalah ibadah tertua. Betul. Kalau kita mau tengok sejarah peradaban manusia dari berbagai literatur kitab, perselisihan pertama manusia terjadi itu di kalangan manusia terjadi karena persoalan ada sesuatu yang ingin diraih, lalu Tuhan mempersyaratkan sesuatu itu, yang disebut dengan nama zakat atau pemberian. Maka dilakonilah oleh anak daripada Nabi Adam yang kita kenal dengan nama Habil dan Qabil. Satu seserahan ini diterima oleh Allah, satu tidak. Jadi ini sunnatullah, jadi hukum alam ini. Semua agama mengenal istilah zakat dengan tata cara yang berbeda. Betul. Termasuk agama kita, agama Islam. Nah, dalam Islam itu zakat ini terbagi 2.
Yang pertama ada yang namanya zakat fitrah, Iya. ada yang namanya zakat mal. Zakat fitrah ini berkaitan dengan makanan pokok. Sedangkan zakat mal itu berkaitan dengan harta benda, pendapatan dan seterusnya. Iya. Nah, dalam perkembangan fikih, zakat fitrah ini relatif tidak ada masalah. Iya. Yang menjadi persoalan kemudian itu adalah zakat mal. Zakat mal. Karena pada zaman Nabi itu Iya. pekerjaan pokok di sana hanya ada 3. Yang pertama berdagang, yang kedua berkebun, yang ketiga bertani. Beternak. Hanya ini yang terjadi pada zaman itu. Nabi. Tidak ada istilah pegawai, tidak ada istilah kontraktor, ya kan begitu ya. Nggak ada PNS. Kemudian dalam perkembangannya muncullah istilah-istilah baru dalam persoalan zakat, terutama di akhir zaman yang dilahirkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Betul. Nah, lalu zakat fitrah itu dibayarkan sekali dalam setahun. Biasanya ini kita bayarkan dalam bulan suci Ramadan. Siapa yang berhak membayar zakat fitrah? Semua yang bernyawa. Semua yang bernyawa. Anak kecil begitu dilahirkan sudah diwajibkan bayar zakat fitrah. Karena ini berkaitan dengan makanan. Betul. Kemudian zakat mal ini siapa yang diwajibkan? Adalah yang memenuhi nisab. Yang memenuhi ukuran standar. Nah, tentu beda perhitungannya antara pertanian, peternakan, kemudian pertanian yang irigasi, pertanian yang tak ada hujan. Tetapi pada pertemuan kita kali ini saya mau fokus membicarakan dulu yang banyak terjadi. Yakni di kalangan pegawai. Kebanyakan orang ya Pak. Kebanyakan orang. Karena muncul istilah hari ini namanya zakat profesi. Apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi itu segala sesuatu yang kita dapatkan, baik bekerja sama dengan orang, bekerja kepada orang, mempekerjakan orang, lalu kita dapat income dari proses itu, maka itu disebut dengan profesi. Maka di setiap pendapatan di situ, jika memenuhi nisab, itu ada haknya Allah dan ada kewajiban yang kita harus keluarkan. Betul. Seperti pegawai. Nah, berapa jumlah yang harus dikeluarkan? 2,5%. Nah, lalu siapa yang bisa menerima? Ini yang saya ingin sampaikan. Banyak orang keliru dalam persoalan ini membayar. Ini dalam persoalan zakat jelas ada 8 asnaf yang berhak. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakin wal alimina 'alaiha dan seterusnya ada 8. Jadi kalimat amil di sini itu diperkuat lagi dalam surah At-Taubah 103. Khuz min amwalihim. Siapa yang dimaksud dengan amil di sini? Karena di sini yang diperintahkan adalah Rasulullah, Nabi Muhammad, kapasitasnya sebagai pemimpin, sebagai kepala negara waktu itu. Datangi, ambil. Nah, jadi kesimpulan daripada surah At-Taubah ini, sebetulnya yang dimaksud dengan amil yang berhak menerima, mengelola, mendayagunakan zakat itu adalah pemerintah. Bukan siapa-siapa. Pemerintah. Nah, dalam hal ini presiden. Nah, lalu presiden ini kemudian karena urusannya banyak, dia delegasikan ke sebuah lembaga yang dimana lembaga ini namanya beda tetapi tujuannya sama. Seperti kalau di Saudi Arabia kan ada namanya Baitul Mal. Di negara-negara Malaysia juga pakai Baitul Mal. Kalau kita di Indonesia ini pakai namanya Basnas. Badan Amil Zakat. Nah, jadi kewenangan presiden ini, kewenangan pemerintah ini diserahkan kepada amil yang disebut dengan nama Basnas. Maka kewenangan ini turun, Pak. Basnas di tingkat pusat turun ke provinsi. Basnas di tingkat provinsi turun ke kabupaten. Stop sampai di situ. Lalu gimana caranya masyarakat bayar zakat? Karena ini resursinya ini terbatas. Maka lembaga ini membuat kaki tangan yang disebut dengan nama UPZ. Unit Pengumpulan Zakat. Nah, jadi secara syariat
orang yang membayarkan zakat kepada yang bukan amil itu tidak sah. Secara fikih. Contoh Bapak bayar amil ke imam. Pertanyaannya, imam ini UPZ atau tidak? Oh gitu, ya. Bagian dia bagian daripada badan amil zakat atau tidak? Kalau tidak, maka secara fikih zakat yang kita keluarkan ini tidak sah. Karena tidak diterima oleh, ini tidak bisa lagi diganggu gugat, ini 8 asnaf ini. Ini gitu, sudah pakem ini dari Allah. Jadi yang berhak menerima, mengelola, menyalurkan 8 asnaf ini. Fakir, miskin, amil ini yang mengelola, kemudian gharibin, ibnu sabil, hamba sahaya, mu'allaf, yang untuk mengokohkan, itu ada 8 asnaf itu. Di luar itu tidak boleh. Nah, betapa ayat ini sangat menggelitik kalau kita kaji secara mendalam. Di lingkungan kita ini kan memang lebih banyak fakir dengan miskin. Makanya disebutkan lebih dulu itu. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakin. Baru amil. Jadi statusnya miskin dengan fakir ini beda juga. Tidak, orang miskin itu adalah orang yang sudah punya pendapatan tetapi tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir memang tidak berdaya sama sekali. Nah, jadi poinnya di sini yang harus dipahami oleh masyarakat, jangan membayar zakat kepada yang bukan amil. Walaupun itu imam masjid. Ataupun PRT. Walaupun itu tokoh agama. Gitu. Bukan itunya, wewenangnya. Karena yang diperintahkan Allah untuk datang menerima, mengambil, mendayagunakan adalah amil. Siapa yang dimaksud amil di sini dalam surat Taubah ini adalah negara. Siapa yang dilegalkan oleh negara. Nah, itu teman-teman, kita dapat informasi baru menurut saya, ya kan, karena selama ini apabila biasanya itu bulan puasa saya bayar zakat ke pengurus masjid, atau kalau dulu di Jakarta, ya kan, itu di imam atau PRT. Nah, mengenai tentang beliau itu bagian daripada Basnas, saya belum tahu itu. Maka baru tahu ini. Target kita tahun ini, saya sebagai pimpinan Basnas yang membidangi pengumpulan. Gitu, ya. Target saya di bulan Februari itu semua imam masjid seprovinsi Sulawesi Barat ini harus dapat SK dan pengakuan dari Basnas bahwa dia UPZ. Bekerja sama dengan KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini berzakat betul-betul aman dari sisi regulasi syariat. Yang kedua, aman regulasi. Jadi aman syar'i, aman regulasi. Maksudnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, aman NKRI. Artinya zakat ini mesti menjadi penguat, mesti menjadi perekat, mesti menjadi pengokoh akan keutuhan NKRI. Jadi ada tiga ini yang kita harus amankan di dalam proses perzakatan ini. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Gitu. Berarti teman-teman ini, teman-teman podcast Energi Podcast ini, apabila kita mau zakat, sebaiknya ke Basnas langsung, atau bukan sebaiknya, wajibnya ke Basnas. Karena kan sekarang gini Pak, kita sudah bertahun-tahun gitu, kita zakat, tapi kan kita nggak tahu arahnya kemana nih, ya kan? Nah, informasi itu menurut saya masih minim orang tahu. Nah, insya Allah dengan kita bincang-bincang mengenai tentang zakat, ya, jadi teman-teman seluruh Indonesia atau dimanapun itu, jadi tahu informasi yang namanya seharusnya zakat kemana. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa salah satu tugas pokok kita dalam mempercantik dunia lewat membangun suatu peradaban, maka butuh energi. Maka energinya adalah podcast ini. Insya Allah Pak. Jadi
Bisa beli mobil, mobilnya harga Mobil, 500 juta. Iya, iya, iya. Tapi pelitnya sama tukang parkir luar biasa. Luar biasa. Nah, Oke, itu ya. Jadi setelah fakir, miskin, lalu amil. Ambil. Wal amilina 'alaiha. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Iya. Makna amil ini artinya pengelola. Pengelola, iya. Ada juga haknya di situ. Tapi kalau amilnya kaya, boleh tidak mengambil haknya. Iya, iya. Contoh sehari ini saya amil, Iya. ditunjuk oleh negara, Iya. di-SK-kan oleh negara sebagai salah satu pimpinan Basnas. Maka dari total pengumpulan itu ada haknya amil. Iya, iya, iya. 20,20%. 20%. Ya, 20%. Ada haknya ambil di sini. Iya. Tapi kalau saya Mas Agena, boleh saya tidak ambil itu. Oh, iya. Saya jadikan aja semua, dibagi aja semua. Iya, iya, iya. Nah, itu. Jadi amil ini perlu saya pertegas adalah tempat orang untuk membayarkan zakatnya. Iya. Dan amil ini berkewajiban mendistribusikan zakat itu, mendayagunakan dari 8 asnaf. Setelah terkumpul nih, Iya. target kita tahun ini pengumpulan di Basnas itu tahun 2023 ini pengumpulan di Basnas 58 sekian miliar. Iya. Nah, itu bersama dengan pencatatan. Iya. Seluruh Indonesia, Pak? Anda usul Baraja. Usul Baraja, ya. Ini kekuatan zakat Pak kalau mau diberdaya gunakan betul, lebih tinggi daripada APBN. Iya, 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 iya. Jadi, cuma kan persoalannya ini tata kelola dan kesadaran saudara kita ini akan pentingnya ini berzakat. Disangkanya itu ada tetangganya fakir miskin. Iya, iya. Ada tetangganya fakir. Iya. Dia punya uang atau punya harta, lalu dia kasih, disangkanya ini sudah zakat. Tidak seperti itu zakat, Pak. Kalau infak sedekah, ya. Iya, iya. Bapak melihat ada orang fakir, orang miskin, Bapak kasih uang. Itu infak sedekah. Tapi kalau yang namanya zakat, mesti ada perantara, Pak. Mesti ada amil. Sama hanya menikah. Menikah itu begitu ada cewek saya mau nikah, nggak bisa begitu. Harus ada yang menikahkan, betul. Harus ada yang menjadi saksi, harus ada walinya, harus ada maharnya. Itu hukumnya. Hukumnya, Begitu juga berzakat, mesti ada yang menerima. Ada yang menerima ya, Pak? Ya? Ada yang menerima, ada yang mengijab kabulkan. Pak, terima zakatku, Pak. Zakat apa ini? Zakat harta saya, Pak. Iya, iya. Selama kurun waktu ini saya ingin keluarkan zakatnya. Maka saya sebagai saya terima. Saya terima. Setelah saya terima, saya doakan sesuai dengan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, untuk membersihkan harta bendamu, wa tuzakkihim wa tusalli 'alaiha. Setelah itu doakan untuk menciptakan ketenangan. Jadi mesti ada ijab kabul. Nah, setelah amil ini kelola, amil ini terima, lalu disalurkan. Kemana disalurkan? Ke 7 asnaf tadi. Fakir, miskin, mu'allaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. Tapi ada satu yang tidak ada di kita, karena sudah tidak ada perbudakan. Itu karena sudah tidak ada perbudakan. Nah, kemudian dari semua pengumpulan ini dibagilah. Dibagi 8 ini, Pak. Berapa bagiannya fakir, bagian ini, bagiannya miskin, bagiannya rikab, bagiannya mu'allaf, bagiannya fisabilillah, bagiannya ibnu sabil. Ini kan terbagi-bagi. Seperti ada anak sekolah. Tahun ini Basnas ada program Basnas Cendekia. Anak-anak yang punya potensi pendidikan bagus, tetapi kekurangan uang, dibiayai. Basnas biayai. Disekolahkan. Sampai selesai. Sampai S3 malah. Itu program nasional itu. Nah, kalau kita di sini ada juga program bedah rumah, RTLH. Jadi warga miskin itu yang betul-betul rumahnya tidak memenuhi syarat kesehatan, dibangunkan. Dari mana itu dananya? Dari pengumpulan zakat ini. Lalu ini persoalan 8 asnaf. 8 asnaf. Kalau efektivitas manajerial zakat ini bisa berjalan sesuai dengan syariat, regulasi, ini sudah dibuktikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi di tahun pertama pemerintahnya langsung membentuk suatu badan yang disebut dengan nama Baitul Mal.
2 tahun badan ini bekerja, tidak ada orang miskin di negaranya saat itu. Tidak ada orang korupsi. Tidak ada orang yang mengambil yang bukan haknya. Karena semuanya sudah terdistribusi dengan baik. Gitu. Iya. Semua orang bisa mengetahui pada saat zakat, pada saat Idul Fitri, ada hak saya di situ. Maka dia ke sana minta. Nah, lalu kaitannya dengan pertanyaannya tadi, gimana dengan orang yang tidak berzakat? Dalam agama kita ini kan hanya ada dua, hanya ada dua hukum, yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah. Hukum yang sifatnya wajib itu sumbernya langsung dari Allah. Kan? Jelas itu, jelas. Hukum yang sifatnya sunnah itu sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali ke pelajaran madrasah ibtidaiyah, pengertian wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Betul. Jadi yang namanya zakat itu, karena dia sifatnya wajib, hanya ada dua, melaksanakan atau tidak. Nah, ini dalam beberapa hadis ada beberapa kalimat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ancaman bagi orang, bukan menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti. Karena saya juga tidak sependapat agama dijadikan alat untuk menakut-nakuti orang untuk berbuat baik. Tapi mengingatkan bahwa harta yang kita pelitkan, harta yang kita kikirkan itu di hari kemudian akan berwujud seperti binatang-binatang menakutkan. Berwujud seperti ular. Berwujud seperti kalajengking. Itu yang menemani kita nanti. Karena di setiap harta benda yang kita miliki itu ada yang berhak. Ada haknya orang ya, Pak? Ada haknya orang. Rasulullah kasabnya mengambil angka terendah, 2,5%. Kalau saudara kita Nasrani dan Yahudi kan dia mengambil persepuluhan, Pak. Saudara kita di Nasrani itu 10% dari total pendapatan wajib masuk ke gereja. Dan itu memang aturan lama. Aturan lama Aturan lama. Itu turun-temurun. Tapi Rasulullah pada saat menetapkan ini, dia mengambil angka terendah. Betapa agama ini bukan sesuatu yang menyulitkan orang. Kalau kita punya pendapatan, taruhlah pendapatan 6 juta satu bulan, keluar 2,5%. Berapa itu? 100 berapa? 100 lebih kan? 100 lebih. 100 lebih. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, ini sangat berbahaya. Pertama, harta bendanya tidak bersih. Zakat itu kan berasal dari kata zakat, yang artinya mensucikan, membersihkan, menambahkan. Maka orang yang rajin berzakat, secara tidak sadar dia menambah income-nya. Dia menambah income-nya. Nah, bedakan posisi, ada 3 yang sering menjebak kita: zakat, infak, sedekah. Ini beda posisinya, posisi hukumnya. Zakat ini sesuatu yang sifatnya wajib. Ada 2 tadi saya sudah sebutkan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu berkaitan dengan makanan pokok. Maka semua yang bernyawa wajib. Bertanya lagi, kalau tidak ada yang saya bisa zakati, Pak, saya betul-betul fakir, tidak ada, tetap diwajibkan mengeluarkan zakat, walaupun itu zakat yang dia terima. Contohnya begini, saya terkadang menerima zakat. Saya terima zakatnya Bapak, zakat fitrahnya. Ada orang yang berhak menerima zakat. Dia orang fakir miskin. Saya serahkan itu. Kau terima ini zakat. Lalu dia zakatkan lagi. Dia dorong lagi sebagai zakatnya dia. Setelah itu kembalikan. Kau silakan diambil. Saya sudah terima zakatmu, kau ambil kembali. Jadi agama ini sangat tidak merepotkan, Pak. Yang ada itu adalah sifat kekikirannya kita. Lalu yang kedua, kaitannya dengan zakat mal. Ini zakat mal ini kan tidak semuanya harta bisa harus dizakati. Contoh, Bapak punya rumah, nilai rumahnya Bapak 1,5 miliar. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Kenapa? Karena rumah itu tidak menghasilkan, tidak punya income. Kita hanya tempati saja tinggal. Tapi begitu rumah itu kita persewakan, kita kontrakkan, ada hasil, mencukupi hitungan nisab, wajib. Berapa nisabnya?
Kita kiaskan ke emas. Dalam setahun itu bisa berpenghasilan 79 juta. Iya, misalnya. Iya. Keluarkan 2,5% dalam setahun. Iya. Bapak punya mobil, harga mobil karena mobil mewah harganya 1 miliar. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Iya. Hanya dipakai tok. Tapi begitu mobil itu kita persewakan, kita pakai ambil muatan, menghasilkan, keluarkan zakatnya. Betul. Iya. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang berpenghasilan. Lalu sekarang bagaimana dengan profesi? Itu juga berpenghasilan. Nah, profesi ini yang saya sebutkan di awal tadi, karena sudah menjadi kesepakatan ulama mutaakhirin, ada namanya zakat profesi. Semua jenis income yang kita terima, baik bekerja kepada orang lain, mempekerjakan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mendapatkan hasil dari situ, lalu memenuhi unsur nisab per tahun, bisa harus wajib dikeluarkan zakatnya 25%. Supaya untuk meringankan, lebih ringan, seperti pandangan Wahbah Az-Zuhaili itu bisa per bulan. Bisa per bulan, Pak. Pendapatan setahunnya Bapak 100 juta. 100 juta dibagi 12. Berarti berapa itu kalau 100 juta dibagi 12? Kita harus berhitung dulu supaya tidak salah. Ya, karena persoalan zakat. Zakat itu 100 juta. Ya. Dibagi 12. Ini kan 8 juta. 8 juta 300 sekian. Ini memenuhi nisab. Maka 8 juta ini dikeluarkan 2,5%. Ya sekitar 200 ribu lebih. Sedikit ya Pak ya? Sedikit sebulan Pak. Nggak goyang Pak. Makanya ada juga orang bilang kalau kita zakat nggak bakal miskin Pak. Iya. Karena ada ketenangan. Iya, betul. Karena kalau 100 juta ini dibiarkan bertumpuk dulu, baru kita keluarkan 2,5%, kan 2.500.000. 2 juta. 2 juta itu kan mahal Pak, banyak kelihatannya. Makanya pandangannya Wahbah Az-Zuhaili, ada dua ulama ahli hadis, ulama fikih, yang saya temukan kitabnya itu, Wahbah Az-Zuhaili dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitabnya dia mengatakan untuk lebih meringankan membayar zakat profesi ini dibolehkan per bulan. Jadi dibagi saja, dibagi 12. Kalau seumpama pendapatan kita 100 juta, akumulasinya 100 juta kita prediksi, dibagi 12 berarti 8 juta sekian. Keluarkan setiap bulan 2,5%. Bawa ke Basnas. Atau bawa ke UPZ. Yang penting ambil bahwa ini zakat profesi saya. Itu lebih ringan, Pak. Nah, luar biasa. Iya. Oke. Terus begini Pak, program Basnas di Provinsi Sulawesi Barat apa saja itu Pak? Program yang biasa dilakukan oleh Basnas Provinsi Sulawesi Barat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 tentang pendiriannya ini Basnas. Basnas ini kan lembaga pemerintah non struktural. Maka program prioritas Basnas itu mengikuti persoalan yang terjadi di pemerintahan saat itu. Contoh di Sulawesi Barat. Ada 3 persoalan besar yang kita hadapi di daerah ini. Yang pertama persoalan stunting. Yang begitu tinggi. Include di sini Pak gizi buruknya dan sebagainya. Yang kedua persoalan perkawinan usia dini. Perkawinan usia. Dan yang ketiga persoalan bencana alam. 3 rentan ini. Maka energi Basnas difokuskan ke sini. Membantu pemerintah menangani persoalan stunting dari akumulasi pengumpulan. Jadi semakin banyak pengumpulan kita yang ada dari Musaki, maka inilah yang kita perdaya gunakan. Bagaimana menyelesaikan stunting, bagaimana mengembalikan anak putus sekolah 2.000 lebih sesumbar ini. Kita mau kembalikan ke sekolah.
membelikan dia pakaian, sepatu, dikembalikan ke sekolah. Berarti memang dana dari umat untuk umat. Iya. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Iya. Jangan gampang menyerahkan donasi kepada orang yang tidak jelas, lembaga yang tidak jelas. Iya, iya. Di Indonesia ini, tidak terkecuali daerah kita di Sulawesi Barat ini, ada 180 lembaga yang tidak resmi yang mengambil donasi. Oh iya, iya. Maka lewat energi progres yang kita bangun hari ini, saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan dimanfaatkan salah satu kebiasaan nenek moyang kita bergotong royong. Ini kan kadang dimanfaatkan orang. Kebiasaan Nusantara ini yang suka bergotong royong, gampang prihatin. Lalu jangan mau dibodoh-bodohi dengan memanfaatkan itu. Salurkanlah donasi kita ke lembaga resmi seperti Basnas. Di semua kabupaten ada. Iya, betul. Bawa ke masjid. Karena hampir target kita tahun ini semua masjid, semua pondok pesantren yang berpotensi menerima zakat, kita UPZ-kan supaya resmi. Resmi, Pak, ya. Supaya resmi. Jelas penyalurannya di mana, pemanfaatannya bagaimana, jelas. Targetnya berapa tadi? Saya lupa itu, Pak. Target kami target tahun ini untuk pengumpulan itu 5 miliar. 5 miliar di luar pencatatan. Tapi kalau pencatatan semua, yang dimaksud pencatatan ini seperti zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan kita cuma catat. Ya. Itu ditarget 87 miliar. Tahun ini. Bersama dengan pencatatan. Kalau pengumpulan sendiri kita target 5 miliar. 5 miliar. Sesulbar. Untuk Basnas provinsi saja. Kalau Basnas kabupaten lain juga. Karena Basnas kabupaten juga punya wilayah dan irama tersendiri. Punya wilayah irama tersendiri. Saya kira gitu. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya sudah bincang-bincang di Energi Podcast pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.